Nah, kenapa kok dikasih nama durian pogok? Nah, itu ceritanya gini. Awal ceritanya kita mau kasih nama durian telo ya, karena buahnya sangat mepet dengan tanah. Bahkan ada yang sempat masuk ke dalam tanah. Saking pendek mas, jadi tanah saya korek, akhirnya saya taruh plastik bawahnya, akhirnya durian masuk ke tanah yang separuhnya, karena batangnya pendek, buahnya besar. Nah, setelah pada booming, ya ada pertanyaan, ini jenis durian apa ya? Yang namanya orang kan main tebak. Sedangkan saya sendiri mau kasih nama durian tali jiwo, karena bibitnya dari Mas Jiwo, gagal. Mau kasih durian telo, gagal. Ternyata yang ngasih nama orang lewat, dikasih nama durian pogok, menyesuaikan nama kampung. Padahal durian montong kuning. Ini jenisnya montong kuning. Montong kuning. Tapi sudah booming namanya durian pogok. Ya alhamdulillah dari beberapa tamu dan pecinta durian itu selama yang tahun-tahun yang lalu ya mas, itu persenannya 90% banyak yang bagus daripada yang kurang bagus. Mungkin ada yang namanya tanaman nggak ada yang sempurna, saya yakin. Jangankan tanaman, orang pun tidak ada yang sempurna. Semacam itu. Ada yang kalau tahun-tahun yang kemarin baru jatuh saya boleh dibawa, tapi dengan catatan setelah beberapa hari kemudian baru bisa dibuka. Itu mungkin jatuh hari ini pak, nih saya kasih tanggal jatuhnya, kalau bisa dimakan setelah 4 hari kemudian. Setelah 4 hari kemudian dibuka ternyata kurang bagus, kurang enak, nggak sesuai dengan harapan, saya ganti total 100%. Tapi kalau belum 4 hari, baru 2-3 hari anaknya rewel terus minta dibuka, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi minimal 4 hari, lebih dari 4 hari tidak masalah. Tapi jangan sampai 10 dino semacam itu. Awal mulanya seperti itu. Jadi orang-orang tersebut masuk ke kebun karena dengan mengamati pohon yang pendek-pendek sudah berbuah itu, di sela-sela durian kan ada pohon jagung, singkong, karena di bawahnya masih saya manfaatkan, saya tanami tumpang sari. Akhirnya banyak orang yang terkejut. Setelah dekat dikirain rumah tawon das itu mas, ternyata buah durian. Memang syarat tanam itu yang sangat utama, itu syarat sangat utama. Jadi kita juga harus paham kondisi lahan datar, lahan miring, teknik tanah beda. Terus tanah yang tanah liat, agak liat, tanah merah, tanah hitam itu mungkin tanahnya bisa diganti dari tanah yang lain, bisa pakai semacam itu. Saya tutup-tutupi mas. Kalau petani memang berani spekulasi semacam itu, tak tanya mas, jenengan tanahnya warnanya apa? Apa ya, merah gak? Putih pak, setengah lempung. Kalau seperti itu jenengan harus, kalau memang sampean pengen nanam durian, harus berani beli walet. Nah Jawa walet mas, ladek pasir yang sangat jelek itu. Nah itu untuk media, tanah dikeruk, dibuang, diganti itu dengan dicampur dengan sekam, minimal 1 lubang, minimal setengah karung sekam yang tidak usah dibakar. Terus pupuknya kalau nggak punya kohe ya, kotoran hewan, itu bisa pakai pupuk organik, karena durian itu sangat rawan. Kalau kotoran hewan yang masih mentah, artinya belum difermentasi, itu menimbulkan penyakit semacam itu. Makanya itu yang sangat diutamakan, syarat tanam, terus cara tanam yang insya Allah tepat, itu harus pakai teknik juga. Kalau ya kita tidak menjelek-jelekan bakul yang dijual di pasar ya. Biasa kalau ada teman yang jual di pasar kan, kalau ada pertanyaan mungkin, Pak, saya beli bibit durian ini, nanti cara tanamnya gimana? Ya sudah, pokoknya tanah dilubang, setelah dilubang kantong plastik dibuang, jegurkan, dimasukkan, ditimpa pupuk dengan tanah, sudah cukup. Banyak kan pertanyaan seperti itu tuh. Karena apa? Dia tidak punya teknik cara tanam, belum punya cara. Dia kan belum, cuma penjual bibit, bukan petaninya. Nah semacam itu. Nah saya amati, oh cara tanam yang bagus. Saya pernah tanam, yang saya tanam dasar langsung juga pernah.
yang seperti dinaikkan seperti teknik yang dari seorang welder juga pernah, makanya yang saya ambil seperti itu. Oh, sing apik seperti ini. Nah, setiap petani kalau mau saya kasih teknik semacam supaya harapan saya gini Mas, walaupun beli 1 atau 2 pohon jangan sampai gagal. Kalau ndak gagal, ternyata 2, 3, 4 tahun kemudian metu buah, saya nggak usah pasang iklan Mas. Pasti tangan kalian udah tanya, wih, sama saya tanam durian buah, bibitnya kondi, buah bibitnya kondi, tanya dari mana? Kan saya cukup ngomong gitu tak. Misalkan yang kesini kebetulan dia nggak punya lahan, terus dia mendapat ilmu, ternyata dia cocok, terus ada saudara, Pak Lek, Bule, ada yang mau tanam kan, tinggal kasih caranya. Saya ada teknik dari Pak Rimo ini kan, ya walaupun saya mau sodakoh uang nggak punya, mungkin hanya sodakoh semacam itu saya anggap itu sangat bermanfaat bagi teman-teman petani. Alhamdulillah, ini di usia 10 tahun. Pohon saya itu satu pohon ada yang sampai 6,5 juta karena ada buah 38 butir. Ya memang itu saya kurangi Mas. Yang namanya tanaman durian itu dari penanaman setelah ditanam itu ada pengaturan ranting, pemangkasan ranting, tinggi pohon, semacam itu. Bahkan kalau sampai berbuah itu pun harus kita yang ngatur. Karena ini tanaman budidaya Mas, bukan tanaman alami atau liar. Itu memang amatan dari seorang profesor seperti itu. Nanti kalau keluar buahnya Pak, harus sortir buah. Jadi mana yang bungkeng, betul buangin ya kadang-kadang bagus itu. Ya mana yang bungkeng, mana yang buahnya terlalu di ujung, kan harus dibuang. Makanya yang diutamakan ranting yang utama. Suwi pangnya gede, begitu mriki di sini pang yang gede itu kembang pentilnya akeh, yang di ujung sini dibuang. Karena pasti nggak bagus hasilnya. Ya, walaupun bagus tapi kan lebih bisa maksimal yang pohon yang gede. Itu bisa Allah bisa maksimal seperti itu. Jadi bisa di ini saya pengen 25 buah aja lah pohon ini, sepanjang itu ya. Bisa disetting gitu ya. Bisa setting karena memang kita harus yang amati ya. Artinya oh pohon besarnya pohon sekian, daunnya begitu. Nah, yang menyesuaikan kita. Yang punya ya tahu lah gitu ya. Ya kita hanya mengatur, tapi yang pastinya Gusti Allah ya. Kadang sudah kita kurangi buahnya mungkin 20, sudah kita kurangi 5 tinggal 15. Itu pun kalau Allah berkehendak lain ya bisa jatuh lagi. Tapi sebenarnya dengan ilmu titen itu sudah saya bisa mengamati. Misalkan satu gerombol ya keluar lebih dari 8 atau 5. Dari kecil itu sudah kelihatan Mas. Ini nanti yang jatuhnya insya Allah udah kelihatan dengan telaten terus loh. Biasa ya. Nggih, karena ada napa setelah amati ku sing batangnya kuat itu ketok dadi sing batangnya ketok rapuh tetap jatuh itu rata-rata semacam itu. Tapi ya memang kalau satu gerombol 4, 5 itu harus dipotong dikurang. Pertama buaya rada gelem gede, keduane pohon tidak stres karena terlalu membuang nutrisi untuk membesarkan buah pasti daunnya kurang, akhirnya wite sing napa kayak kurang nutrisi, kurang sehat.